Jadi kalau saya lihat kadang-kadang saudara-saudara saya, sepupu-sepupu saya itu pada jalan-jalan keluar kota, dia punya mobil, dia punya apa, saya enggak, teman-teman ya. Saya naik angkot, teman-teman, naik kendaraan umum tuh waktu saya kecil ya. Jadi udah belajar hidup susah, dari kerja di Trader Joe's, kerja di 7-Eleven, kerja di teater, akhirnya sampai saya kerja di bank, teman-teman. Mulai dari teller sampai berakhir di wakil presiden. Kalau seseorang itu memang pintar, punya yang namanya skill, punya ilmu keuangan, teman-teman, dia nggak akan bisa jatuh lama-lama. Bagaimana cara uang itu bekerja lebih keras, teman-teman ya? Satu adalah kita mengumpulkan aset. Yang harus kita beli adalah aset produktif, bukan aset konsumtif. Apa perbedaannya? Halo teman-teman, kembali dengan Alvin Lim di Quotient TV, teman-teman ya. Kemarin-kemarin kita udah sering belajar tentang hukum, teman-teman. Hari ini saya mau memberikan pencerahan tentang keuangan, teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau tahu kisah hidup saya ini kayak roller coaster, teman-teman ya. Jadi mula dari gak ada uang, terus bisa tiba-tiba sukses banyak duit, habis itu turun lagi jatuh, habis itu naik lagi, udah kayak roller coaster, teman-teman ya. Di situ. Jadi kalau yang kenal saya itu pasti tahu, waktu saya kecil itu nggak ada uang ya. Mami saya itu hampir ya ngasih uangnya itu hanya untuk sekolah lah ya. Jadi kalau untuk jalan-jalan, untuk senang-senang ya, untuk berfoya-foya itu nggak ada, teman-teman saya. Jadi nggak ada. Jadi kalau saya lihat kadang-kadang saudara-saudara saya, sepupu-sepupu saya itu pada jalan-jalan keluar kota, dia punya mobil, dia punya apa, saya enggak, teman-teman ya. Saya naik angkot, teman-teman, naik kendaraan umum tuh waktu saya kecil ya. Jadi udah belajar hidup susah. Cari uang sendiri di sini ya, ngelesin orang biar dapat duit ya. Sehingga akhirnya saya ke Amerika, saya kerja di situ, dari kerja di Trader Joe's, kerja di 7-Eleven, kerja di teater, akhirnya sampai saya kerja di bank, teman-teman. Mulai dari teller sampai berakhir di wakil presiden. Sehingga saya mulai ada uang ketika saya jabatannya VP ya. Itu saya bisa punya Lexus GS400, sama saya bisa punya juga Porsche Boxster Turbo, teman-teman ya. Jadi disinilah saya mulai hidup nyaman. Kumpulin uang banyak, saya pulang ke Indonesia. Nah, pulang ke Indonesia jatuh lagi, teman-teman ya. Jadi jatuh lagi karena saya berantem sama mantan istri. Berantem, rebutan anak, masuk penjara di situ. Nah, itu lowest point tuh, teman-teman. Jatuh lagi. Uang saya pada habis di situ ya, karena di penjara itu saya nggak bisa bayar cicilan. Nggak bisa kerja. Otomatis karena nggak bisa kerja, nggak ada pemasukan, uang masuk. Nggak ada uang masuk, sedangkan uang keluar terus jar, teman-teman ya. Jadi otomatis uang itu banyak yang hilang, banyak yang keluar di situ. Sampai saya itu ketika keluar dari penjara bawa anak ya, karena saya udah ada anak, rebutan anak kan, saya dapat anak saya dari umur setahun, di umur setahun saya bawa, saya tenteng-tenteng. Kerja, saya tenteng-tenteng kerja, teman-teman ya. Saya jadi agen asuransi di situ, terus saya banyaklah kita coba untuk bisa bangkit lagi. Tapi teman-teman disinilah dimana dicoba ya kita punya kemampuan. Kalau seseorang itu memang pintar, punya yang namanya skill, punya ilmu keuangan, teman-teman, dia nggak akan bisa jatuh lama-lama. Jadi akhirnya mulai dari agen asuransi sampai saya bantuin orang kalau klaimnya ditolak. Jadi kalau orang klaimnya ditolak ke kita bantuin somasin perusahaan asuransi, dan kita bantuin juga ke mereka ini untuk supaya agar klaimnya dibayar, dan di situ kita dapat sukses fee juga, teman-teman ya. Nah, disinilah kami mulai kumpulin uang lagi, saya mulai sekolah lagi, kuliah hukum ya,
kuliah hukum sampai sehingga saya bikin perusahaan hukum, law firm ya. Saya bikin law firmnya juga akhirnya berhasil teman-teman ya. Karena saya tahu bagaimana cara cari uang di situ. Nah dari situ juga sekarang ini saya mau membuat perusahaan konsultasi keuangan teman-teman ya. Karena walaupun saya kerja sebagai law firm, tetapi saya juga punya uang, saya sudah ngumpulin uang, dan uang itu saya putar teman-teman ya. Sehingga mendapatkan bunga, mendapatkan keuntungan ya. Jadi teman-teman supaya teman-teman tahu bahwa kita bisa kerja keras, tapi kita juga bisa kerja smart, kerja pintar. Yang mana yang mau Anda lakukan? Saya cuma mau kasih tahu aja teman-teman ya, kalau kita kerja keras terus, nanti yang namanya manusia itu nggak bisa terhindar dari resiko. Resiko apa yang dia nggak bisa terhindar? Sakit biasa, sakit kritis ya, kayak saya ini teman-teman lihat ini udah gagal ginjal stadium 5 teman-teman ya, itu juga udah sakit kritis istilahnya. Nah terus selain sakit kritis juga nggak bisa terhindar dari kematian teman-teman ya. Jadi kalau kita sakit, kita meninggal, income biasanya stop karena kita udah nggak bisa kerja lagi teman-teman ya. Nah disinilah kita harus bisa bekerja smart. Kita harus bisa membuat uang kita bekerja lebih keras, teman-teman ya. Nah, satu hal yang paling penting untuk membuat kita bekerja lebih keras atau bekerja smart atau bisa uang itu bekerja, kita harus punya ilmu keuangan, teman-teman. Ilmu keuangan, ya. Jadi saya bisa kuliah di Berkeley, ambil ekonomi. Saya juga S2-nya di perbankan Colorado Boulder dan CFP di Florida State University. Di situ teman-teman ya, saya kumpulin uang di situ ya, kumpulin uang dan belajar juga teman-teman bagaimana untuk bisa membuat uang saya ini bekerja lebih keras ya. Nah bagaimana cara uang itu bekerja lebih keras teman-teman ya? Satu adalah kita mengumpulkan aset ya. Jadi banyak orang beli aset, tapi aset apa yang kita beli? Apakah kita beli aset produktif ataukah aset konsumtif? Yang harus kita beli adalah aset produktif, bukan aset konsumtif. Apa perbedaannya? Aset produktif ini aset yang dimana bisa bertumbuh, berkembang, dan menaikkan value dia dengan seiring waktu. Contohnya apa? Emas. Aset apa lagi? Rumah. Di sini ya teman-teman ya. Aset apa lagi? Permata. Situ berlian ya, silver ya. Jadi inilah yang aset ini dengan berjalannya waktu harganya akan naik teman-teman. Tapi ada juga aset konsumtif. Apa contoh aset konsumtif? Baju ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini Gen Z ini banyak sekali yang ya sangat mementingkan lifestyle. Kemarin kita dengar khotbahnya si JJ Simko Putra itu, dia bilang ya kan, kalau dia nggak pakai baju-baju branded dia berasa dirinya nothing, bukan siapa-siapa di situ ya. Jadi itulah dia melihat bagaimana aset konsumtif mengarungi dia di situ ya. Jadi maunya beli baju, beli sepatu yang bagus, beli jam yang bagus ya, otomatis itu baju sepatu itu harga turun teman-teman dengan berjalannya waktu. Apalagi mobil ya. Mobil kita beli sekarang 3 miliar, keluar dari bagasi, keluar dari dealer, baru kita pakai 5 meter aja udah keluar di situ ya. Kita beli, kita pakai, ini baru 5 meter aja keluar di situ. Dari 3M harga bisa udah turun ke 2,5 miliar ya. Jadi teman-teman itulah aset konsumtif. Aset yang dengan berjalannya waktu nilai harganya turun teman-teman ya. Jadi itu yang pantang kita beli dulu di awal-awal ya. Jadi bagusnya awal-awal itu kita beli aset produktif. Nah selain aset produktif kita juga harus bisa menentukan aset mana yang kira-kira bisa mengalahkan resiko inflasi teman-teman ya. Jadi kalau kita cuma beli rumah, contoh beli rumah aja,
itu kita nggak akan hilang resiko inflasi. Kenapa? Harga rumah, ya kalau kita misalnya beli 10 tahun yang lalu sama sekarang, benar harga sekarang udah lebih tinggi. Ya. Tetapi dengan daya beli yang sama, kita cuma beli satu rumah juga, rumah yang sama. Jadi ini tidak ada keuntungannya sama sekali, teman-teman ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa punya uang, dan uang itu kita taruh ke alat atau instrumen yang bisa mengalahkan laju inflasi, teman-teman ya. Nah, di mana? Nah, di mana ini ya? Nah, untuk inilah makanya teman-teman ya, jika punya anak atau teman-teman sendiri ya, jika punya waktu, belajar dan ikut training keuangan yang saya akan lakukan lagi tanggal 7 sampai tanggal 9. Jadi saya akan bawakan pribadi ya training keuangan selama 3 hari full, teman-teman, di hotel. 3 hari full, Sabtu, Minggu, dan Senin. Sabtu, Minggu, dan Senin. 3 hari nih. Ya, berturut-turut tanggal 7, 8, 9 September, di situ di mana nanti kalian akan di training, saya akan training, saya akan ajarin di situ, dan saya akan bongkar rahasia mengolah keuangan Anda. Ya, dan bagaimana rahasia untuk mentradingkan uang Anda ya. Dan saya jamin teknik ini tidak pernah kalah. Ya, ini adalah batch yang keempat, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang kenal orang-orang dari batch 1, 2, dan 3, coba silakan tanyakan. Ya, mereka ini sekarang sudah mulai trading. Ya, sudah selama beberapa bulan ini sudah mulai trading. Tidak pernah satu orang pun sekalipun mengalami kerugian, teman-teman. Ya, selama mereka melakukan praktek yang saya ajarin. Dan income-nya berapa? Dapatnya berapa sebulan? Sebulan penghasilan rata-rata antara 2 sampai 4%. Ya, sehingga penghasilan selama setahun adalah 24 sampai 48% setahun. Coba teman-teman cari di luaran. Bisa dapat di mana? Investasi bodong aja kayak Indosuria nawarin 8 sampai 10% aja rame. Ya. Rame, teman-teman. Apalagi ini. Ya. Jadi disinilah saya akan mengajarin teman-teman untuk sebuah ilmu, sebuah strategi ya. Gak usah repot-repot, sebulan sekali trading di situ atau seminggu sekali trading ya. Cukup 10 menit, 15 menit, luangkan waktu untuk masukin transaksi ya, dan uang kalian itu bisa berputar 1 tahun naik 48%. Ya. 1 tahun naik up to 48%. Jadi kalau naik up to 48% dan bisa stabil, teman-teman. Ya. Itu dalam 15 tahun aja uang 1 miliar bisa jadi 1 triliun. Ya. Jadi sisihkan aja uang dan itu di tradingin, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, selain itu, ya kan, coba teman-teman pikirkan. Selama ini kalian biayain anak-anak kalian sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah. Kuliah bisa S1, S2. Ya. Gak usah sampai S1, S2 deh. Ya. Gak usah sampai S2. SD aja udah berapa uang sekolahnya sekarang, teman-teman ya. Sebulan 3 juta mau, ya, yang bagus ya. Kali 12, 3 kali 12, udah 36 juta setahun. 36 juta sampai 40 juta ya. Dikalikan 6. Kenapa kali 6? SD kelas 1 sampai kelas 6. Ya, 40 juta kalau kali 6 aja udah 240 juta, teman-teman ya. Belum SMP SMA. Ya, anggap kita sama lagi, 240 juta lagi, 2,5 miliar. Ya, belum sama kuliah. Ya, kurang lebih 1 M itu kalau di dalam negeri bisa habis itu. Ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah. 1 miliar, teman-teman ya. Kalau di luar negeri, itu kali 4 kali 5 ya. Kali 4 kali 5 itu minimal uang sekolahnya. Nah, banyak orang sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, selesai kuliah,
cari kerjaan aja susah, teman-teman. Mau kerja aja susah. Ya. Mau cari duit susah. Ini kita ngomongin yang UMR, kalau misalnya kerja sekalipun dapat gaji UMR. Ya, 5 juta sebulan, 6 juta sebulan. Berapa lama ngumpulin, kita harus kerja, ngumpulin uang agar supaya bisa balik 1 miliar itu. Bertahun-tahun ya. Mungkin ada yang nggak pernah balik, teman-teman. Nah, disinilah dilemanya dari kehidupan. Habisin duit miliaran, kerja nggak bisa, menghasilkan uang nggak bisa, dia bingung mau ngapain, akhirnya nganggur di rumah. Ya, nah teman-teman dengan ikut training saya selama 3 hari, saya ajarin tentang kecerdasan keuangan, saya ajarin bagaimana trading saham dan option ya, dimana kalian ini bukan menjadi pemain, bukan player, saya kasih tahu, tapi kalian jadi bandar. Orang bilang, wah saya nggak mau main saham judi, kalau judi nanti saya hilang duit. Ya ada benernya juga, main saham bisa untung bisa rugi. Tapi pertanyaan saya, kalau Anda jadi bandar nih ya, Anda punya tempat judi, bisa rugi nggak? Itu judi nggak? Kalau Anda punya tempat judi, Anda penjudi juga atau bukan? Bukan. Kalau Anda punya tempat judi, udah pasti kalian untung. Ya, gak usah jauh-jauh itu. Sekarang judi online aja, yang punya judi online itu kebal hukum, teman-teman. Ya, ada kemarin kan sudah beredar kan, wah inisial T siapa? TW, bukan TW. Ya, jadi ini inisial T aja, polisi, mohon maaf ya, sampai sekarang nggak ditangkap, ya kan? Jadi isu yang beredar di masyarakat ini, bos-bos judi online ini adalah apa? Mereka kebal hukum, ya teman-teman ya. Tapi bukan karena mereka kebal hukum, itu salah. Karena mereka punya tempat judi, mereka untung terus tiap bulan, dapat duit, sehingga duit gede yang dia dapat inilah dia pakai untuk menyogok, ya. Sehingga polisi enggan untuk nangkep. Karena kenapa? Ya oknum, kita bicara oknum polisi ini terima uang setoran dari bos judi online. Ya, sehingga mereka nggak mau kehilangan hal tersebut, teman-teman. Nah, kalau misalnya bos judi online ini dia berjudi, ya bisa untung bisa rugi, ya kalau kayak begitu mah bisa ditangkap nanti, ya kan, ketika dia rugi nggak ada uang buat nyogok, ditangkap dia kan. Jadi itulah, bandar itu selalu untung, ingat itu teman-teman. Tidak ada bandar judi yang pernah gulung tikar. Anda lihat tuh di Las Vegas, Anda lihat di Jakarta, mau dimanapun lah, di Kamboja, ya, bandar judi itu nggak pernah rugi. Ya, Malaysia kalian lihat di Genting situ kan, MBS di Singapura, mana ada pernah gulung tikar? Kagak. Untung pasti, untung situ. Nah, inilah saya mau ajarin teman-teman bagaimana bisa menjadi untung trading saham sebagai bandar dengan menggunakan strategi option, ya. Jadi option yang saya mau ajarin ini nggak sama, bukanlah option yang kalian dengar di luaran seperti option trading, ya, binari, option binari itu bukan. Ini bukan, teman-teman, ya. Ini optionnya legal, di Amerika ini legal, ya. Anda akan saya bantu juga untuk membuka rekening di Amerika sehingga Anda bisa trading akses langsung, ya. Anda transfer uang sendiri ke Amerika, nanti di sana saya bantu berikan guidelines apa yang dibeli, apa yang dijual, teman-teman, ya. Dan dari nasihat itu, apa yang dibeli dan dijual, teman-teman baru bisa bayar ke kami consulting fee, teman-teman, ya. Untuk training 3 hari biayanya 15 juta, ada biayanya, ya. Nggak gratis. Orang berpikiran gratis-gratis semua, nggak bisa.
kita ini harus sewa hotel juga. Nanti di situ kalian dapat makan siang, dapat makan malam di hotel ya teman-teman ya. Jadi supaya belajar perutnya kenyang juga, nggak sakit nanti di situ. Ya jadi tentu ada biaya 15 juta untuk 3 hari. Tapi itu murah loh teman-teman, murah. Apalagi dapat makan dan kita sewa tempat di hotel. Karena hotel itu bukan punya saya, kita sewa. Ya. Jadi teman-teman saya ingatkan yang mau pintar tentang keuangan, mendingan kalian daftar deh. Ya. Daftar, belajar. Kalau sudah belajar nanti ya syukur-syukur dari kerjaan atau dari usaha kalian ada uang sisa, uang lebih di situ, tradingin teman-teman. Sehingga nanti uang itu setiap tahun akan naik. Ya, kalau 50% berarti nggak sampai setahun itu uang kalian setahunan lebih dikit itu sudah double teman-teman. Ya, setahun 3 bulan itu uang kalian udah double. Kalau kalian dapat return kurang lebih 50% setahun. Ya, jadi saya rasa ini adalah hal yang bagus. Ya, ini adalah bagus. Bagaimana? Karena kalian bukan hanya kalian yang bekerja, tapi kalian punya uang. Uang kalian ini kerja menghasilkan uang. Ya, Anda tidur malam hari, uang kalian di Amerika menghasilkan uang dalam US dollar teman-teman. Ya, jadi makin lama makin banyak di situ sehingga nanti suatu saat uang kalian sudah banyak sekali, Anda sudah nggak perlu kerja teman-teman. Disitulah Anda bisa mendapatkan ya uang yang cukup untuk pensiun. Jangan lagi masukin ke investasi-investasi bodong ya. Uang itu nggak perlu masukin ke asuransi. Kalau untuk unit link nggak usah. Kalau asuransi ya beli asuransinya aja ya. Unit linknya jangan dibeli karena unit link itu kalian membeli investasi ya. Investasi yang dia bilang setahun bisa untung 12%, 15%. Itu belum dipotong biaya-biaya investment manajemennya teman-teman ya. Ada biaya portfolio manajemennya juga itu setiap bulan kalian dipotong ya. Yang mungkin perusahaan asuransi nggak bilang sama kalian. Jadi kalau beli asuransi ya beli asuransinya aja. Cari yang term life kalau bisa ya term ya. Term life, term health di situ ya. Jangan beli yang unit link teman-teman. Karena sekali lagi saya bilang unit link itu adalah asuransi yang menyatukan antara proteksi dan investasi ya. Mendingan dipisah. Beli proteksi dia di perusahaan asuransi, investasinya ikut aja sama saya di Amerika, teman-teman ya. Saya jamin, saya berikan garansi kalau kalian ikutin strategi saya, kalian sudah ikut, kalian sudah seminar sama saya, transaksi kalian nggak mungkin rugi, teman-teman. Selama kalian ikutin ya strategi saya ya teman-teman, ini sangat penting loh. Dan dari sinilah saya ingin membentuk anak-anak Indonesia ya yang pintar ya, jangan cuma si Cat aja ya. Saya aja ke Cat Victoria Lim saya udah kasih dia ilmunya ya, saya ajarin dia dari kecil, dia udah tahu tentang opsi ini teman-teman ya. Dia udah tahu cara menginvestasi option bagaimana caranya, dan tiap bulan dia udah untung teman-teman ya. Jadi Cat ini akan menjadi generasi kedepannya punya uang triliunan rupiah, triliun ya, udah menjadi triliuner. Tapi saya pengen mencetak triliuner lainnya. Jangan hanya Cat aja gitu loh ya. Kalau bisa saudara dan anak-anak saudara yang masih muda ya kan ajarin. Ya kan nggak apa-apa. Mau dia masih SMA, mau dia masih kuliah ya. Ini karena kita ajarin dari awal, saya yakin mereka bisa mengerti strateginya, bisa mudah dimengerti, teman-teman ya. Jadi coba tolong ajarkan, di sini kita ajarkan ke mereka ya supaya mereka ini bisa lebih pintar, teman-teman ya. Saya ajarin gak usah banyak-banyak strategi, nanti saya akan buka 3 strategi aja di option ya. 3 strategi, tapi dengan kalian menguasai 3 strategi ini, kalian sudah pintar ya. Banyak sebenarnya strategi-strategi lain yang saya punya itu banyak ya, puluhan. Tapi saya rasa saya nggak perlu ajarin semuanya. Karena makin banyak saya ajarin, kalau nggak ngerti kalian akan makin bingung, teman-teman ya. Jadi silakan yang mau daftar, silakan daftar.
bisa hubungin hotline 08 111 53 44 89. 08 satunya 3 kali ya, 111 53 44 89, atau bisa hubungin hotline di 0817 489 09 3 kali. Ya, 0817 489 0999 ya. Nah, bisa hubungin untuk pendaftar. Segera daftar teman-teman ya, karena kita tutup di 25 orang aja. Jadi kita nggak bisa ngajarin banyak-banyak di sini. 25 orang kita closing teman-teman ya. Jadi segera yang mau daftar, segera daftar. Ingat teman-teman ya, untuk menjadi kaya itu kalian butuh usaha. Tapi selain butuh usaha, kalian harus tahu adanya kesempatan. Mohon maaf ya, mohon maaf, saya sudah gagal ginjal teman-teman ya, sehingga nggak tahu lagi berapa lama saya sanggup mengajar, berapa lama saya sanggup bekerja ya. Tetapi selagi saya masih mengajar ya, sebaiknya kalian yang memang mau punya ilmu silakan datang. Saya berani jamin ilmu ini tidak pernah diajarkan oleh orang-orang lain di luar sana, nggak ada ya. Dulu pernah ada ya, siapa itu namanya tuh, Beni Situwanda atau siapa ya, apa namanya, yang pernah ngajarin tentang option ya, Abraham Lembong sama siapa deh satu lagi di situ ya, Beni siapa gitu ya. Tapi itu pun mereka hanya ngajarin teorinya teman-teman, dan mereka tidak ajarin strateginya. Strategi yang saya ajarin ini, 3 strategi option ini ya, hanya di kelas ini. Kenapa? Ini adalah strategi saya yang saya dapatkan secara otodidak ya. Jadi nggak saya pelajari di bangku kuliahan, nggak teman-teman ya. Dan saya juga adalah wakil presiden di Amerika yang mempunyai license seri 7 license. Apa itu seri 7 license di NYSE? Ya, license seri 7 NYSE atau NASD adalah license untuk bisa memberikan rekomendasi, bisa mentradingkan, bisa memberikan konsultasi tentang saham dan option ya, secara legal. Kalau di Amerika, kalau kalian ngasih nasihat tentang saham ke orang lain, Anda nggak punya license, terus orang lain itu ikutin nasihat kalian dan rugi, kalian bisa dipenjara, teman-teman, ada pidananya ya. Tapi kalau dia punya license kayak saya, nggak apa-apa, karena berarti sudah profesional, teman-teman ya. Jadi mungkin di Indonesia ini yang ngajar option dan yang punya sertifikat NASD cuma saya doang, teman-teman ya. Yang lain nggak ada. Saya rasa Abraham Lembong nggak pernah punya di situ ya, dan satu lagi juga nggak ada di situ ya. Saya nggak pernah dengar mereka bisa menjamin dan bisa memberikan jaminan trading strategi yang kalau yang nggak mungkin kalah tuh, nggak ada di situ ya. Cuma Alvin Lim aja di sini. Jadi sekali lagi teman-teman, kesempatan terakhir. Kalau nanti saya udah nggak ada, kalian sudah nggak bisa belajar lagi. Nggak tahu ke depannya apakah anak saya mau ngajarin kalian atau mau ngajarin Indonesia dan buka kelas atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi yang sudah pasti saya saat ini yang membuka kelas ini satu-satunya kesempatan bagi kalian, bagi teman-teman ya. Yang punya waktu silakan lah. Kalau menurut saya ini kan weekend ya, Sabtu Minggu di situ. Jadi anak-anak sekolah pun atau anak-anak kuliahan pun juga bisa ikut nih teman-teman ya. Bisa ikut Sabtu Minggu sama Senin, tapi Seninnya Senin sore. Jadi kalian udah selesai sekolah bisa lanjut sampai malam di situ untuk trading terakhirnya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, segera mendaftar ya. Segeralah menjadi smart secara keuangan ya. Ilmu itu tidak pernah ada ruginya untuk dicari, ditimba. Ilmu itu tidak ada batasan usia. Mau kalian usia 30, 40, 50, 60, 70, belum terlambat teman-teman. Belum terlambat. Ya, saya kasih tahu aja. Belum terlambat, dan kalian akan mendapatkan banyak sekali ilmu di sini,
dan kalian akan menghabiskan 3 hari waktu bersama Alvin Lim, bersama saya ya teman-teman ya. Asal teman-teman tahu aja, saya aja hari ini tadi ini udah 8 appointment ya teman-teman ya. Dan satu appointment kalau mau bicara sama saya itu untuk jangka waktu kurang lebih 30 menit itu biayanya 15 juta ya teman-teman, 15 juta. Jadi kurang lebih $1.000 teman-teman, $1.000 US tuh untuk konsultasi hukum ya. Ini kalian punya waktu selama 3 hari full ya, dimana di sana kalian belajar ilmu dari saya, kalian bisa ketemu saya, kalian juga bisa apa di sana bertanya kepada saya, kira-kira apa yang kalian mau bertanya tentang cara-cara untuk menjadi sukses teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa itu aja. Terima kasih dan salam cerdas keuangan.